Halo semua, sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur data array, di mana kalau kita mencoba untuk memasukkan data di awal atau insert data di awal pada array, itu kita perlu melakukan pemindahan data. Jadi misalnya kita ingin memasukkan data di indeks pertama, sedangkan di indeks pertama itu sudah ada datanya, maka kita perlu melakukan pemindahan satu persatu dari indeks pertama ke indeks kedua ke indeks ketiga, indeks keempat, dan seterusnya. Sehingga butuh waktu yang cukup lama. Kalau misalkan datanya sebanyak n, maka ada sebanyak n kali pemindahan, atau dalam notasi asimtotik kita sebut sebagai dia big O n. Sedangkan akses di array sendiri kita tahu bahwa cukup eh, singkat, yaitu konstan di big O1. Sedangkan kalau delete di awal juga itu perlu melakukan pemindahan sehingga dia termasuk BON. Tapi tahukah teman-teman kalau misalnya ada suatu data yang kalau kita insert di awal itu dia butuh waktu big O1, dan kalau dia kita delete di awal itu cukup butuh waktu big O1. Nah, struktur data tersebut adalah kita sebut dengan linked list. Nah, di sini untuk akses linked list sendiri itu berbeda dengan array. Kalau array dia big O1, kalau linked list dia big O(n). Nah, bagaimana cara kerja linked list? Kita akan lihat. Struktur data linked list sendiri itu merupakan suatu struktur data yang dimana objeknya itu saling beruntaian secara linear satu sama lain. Misal sebagai contoh, kita punya kelas, kita sebut saja ada kelas namanya adalah node. Dan di kelas node ini kita definisikan konstruktornya yang dimana dia ada key. Nah, di sini. Dan kita masukkan key-nya adalah key. Dan di sini kita masukkan ada satu lagi yaitu next. Yang dimana next ini akan merujuk ke node yang lain. Jadi untuk sementara kita isi sebagai none. Nah, kalau misalnya saya gambarkan di sini, di key ini bisa berupa berbagai macam tipe data, bisa string, bisa integer, bisa float, atau bisa objek yang lain. Nah, tapi kalau yang di next ini fokus kepada objek dirinya sendiri, yaitu node-nya. Nah, kita lihat misalnya, oke, contoh misalnya, kita ingin membuat suatu objek, misalnya kita sebut sebagai node objeknya. Nah, di sini adalah key, ini adalah nextnya. Jadi gambaran dari kelas tersebut itu saya gambarkan ke dalam bentuk seperti ini. Ada key, ada next. Misalnya key-nya kita isi integer saja, misalnya 10. Nah, nextnya ini kita isi none, berarti dia merujuk ke objek yang sifatnya none. Nah, linked list sendiri adalah untaian dari suatu objek yang merujuk ke objek tipe data yang sama. Jadi misalnya di sini kita punya angka 10, dia akan memiliki, next-nya akan memiliki referensi ke objek yang lain. Misal kita sebut 20, next-nya juga memiliki objek yang lain yaitu misalnya 30. Nah, di sini dia berakhir di none. Nah, itu adalah abstraksi dari struktur data linked list. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membuat struktur data tersebut? Nah, misalnya kita menginstansiasi, saya sebut misalnya ada A, itu saya isi node, node-nya adalah 10, terus B node-nya juga ada 20, C misalnya node-nya ada 30. Nah, dengan skema seperti ini, kalau saya gambarkan, ini ada A gitu ya, terus isinya 10, tapi dia merujuk ke none. Karena pada saat diinstansiasi, kalau kita merujuk kembali ke kelasnya, itu setiap kali diinstansiasi, masuk ke konstruktor, itu next-nya itu selalu none. Oke, jadi ini adalah key-nya, ini adalah next-nya. Misal yang di B itu juga sama, yaitu 20 dan ini juga none.
Terus yang C di sini adalah 30, yang di sini adalah none. Nah, bagaimana caranya kita bisa merubah ini ke dalam bentuk linked list seperti itu sehingga kita bisa melakukan pencarian data yang lebih efektif dalam kasus tertentu. Jadi misalnya karena kita pengen membuat bentuk seperti ini, kita lihat bahwa di sini next-nya itu merujuk ke 20. Kalau di sini A berarti A dot next-nya merujuk ke B. Nah, di sini B dot next-nya itu merujuk ke C. Jadi kita bentuk seperti ini, A dot next itu adalah B, terus B dot next itu adalah C. Nah, dengan skema seperti ini, kita sudah membuat suatu untayan linked list-nya, yang tadi A next-nya 0 atau none, itu merujuk ke B, gitu. Terus yang di B, itu merujuk ke C. Nah, kalau saya gambarkan secara linear, itu bentuknya seperti yang di sini. Nah, itu adalah proses pembentukan dari linked list. Tetapi di dalam struktur data, dia sifatnya mudah untuk dioperasikan ya. Jadi ada insertnya, terus ada, ini saya sebut metodenya ada insertnya, terus ada lagi delete-nya, ada juga pencariannya, search-nya, gitu. Nah, untuk yang di linked list itu kita bagi menjadi beberapa aspek. Untuk yang insert kita bagi menjadi ada yang insert di awal, ada yang insert di akhir, ada insert yang di tengah-tengah dari data tertentu. Terus yang di delete juga kita pisahkan, ada yang di awal, ada yang di akhir, ada juga yang di tengah-tengah. Nah, yang search ini tergantung dari key yang ingin kita cari. Nah, bagaimana kita bisa melakukan insert di awal? Misalkan kita punya suatu linked list, sebut saja di sini ada 30, terus di sini merujuk ke 40, terus di sini merujuk ke 50. Nah, di dalam linked list itu ada dua variabel yang dimana variabel itu bersifat sebagai pointer yang merujuk kepada salah satu node yang ada di linked list. Misal kita punya variabel yang kita sebut dengan head yang akan selalu merujuk depan dari suatu list, item pertama yang ada di list. Terus ada yang namanya tail yang akan selalu merujuk ke item di akhir dari suatu list. Misal kita ingin menambahkan data 20, ini dia masih merujuk ke none karena node baru ya. Bagaimana caranya? Kita bisa memasukkan 20 itu di awal sehingga dia posisinya itu berada sebelum 30. Caranya adalah karena head ini merujuk ke 30, maka kita bisa langsung memasukkan misal ini, 20 ini misal kita sebut sebagai NB atau node baru, singkatan dari node baru. Itu next-nya, awalnya kan dia none ya atau null, itu kita rujuk ke head. Jadi next-nya kita rujuk ke head. Gini ya, saya bentuk lagi yang baru. Ini node baru, NB. Next-nya itu merujuk ke head. Nah, tapi sampai pada saat ini, head-nya masih di 30. Maka head-nya kita rubah merujuk ke node yang baru. Head-nya kita rubah merujuk ke baru. Nah, bagaimana codingannya? Nah, codingannya kita buat pseudocode-nya saja. Misal, kita punya metode namanya insert awal, terus L ini adalah linked list-nya, key ini adalah key-nya, jadi ini adalah linked list, objek linked list-nya, key ini adalah kata kunci dari apa yang ingin kita masukkan di sana. Maka otomatis kita perlu bentuk node baru dulu, maka saya sebut sebagai NB, ini sama dengan node yang di key-nya. Karena NB sudah menjadi node, maka dia punya yang namanya key, punya yang namanya next. Nah, di sini saya masukkan bahwa nb.next itu sama dengan linked list yang ada di head. Selanjutnya adalah kita rubah head-nya yang awalnya masih di posisi sebelumnya, posisi 30, kita rubah ke bentuk yang
di mana headnya itu adalah yang NB. Nah, dengan skema seperti ini kita sudah membentuk suatu metode insert awal untuk yang di linked list. Nah, bagaimana dengan insert yang baru? Kalau insert yang di akhir, gitu ya. Insert yang di akhir berarti logikanya adalah kita ingin mencoba memasukkan data di akhir. Misalnya saya sebut di sini sebagai 60, yang dimana nextnya itu masih 0. Berarti tilenya ini nextnya itu harus merujuk ke 60 atau di node baru tersebut, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Baru tilenya yang awalnya di 50 kita pindahkan ke 60. Jadi bentuknya seperti ini, insert di akhir. Misal kita punya fungsi L-nya linked list-nya, key adalah key-nya. Kita bentuk dulu node baru. Seperti itu, lalu kita masukkan linked list yang tail-nya, belakangnya itu adalah NB, gitu. Terus baru yang, L tile dot next-nya itu adalah NB. Baru setelah itu tile-nya itu sama dengan NB. Nah, dengan skema seperti ini kita sudah membentuk insert di akhir gitu. Oke, itu prosesnya. Terus bagaimana cara kita untuk bisa melakukan insert di tengah-tengah? Nah, kalau misalnya saya pengen memasukkan data 45 setelah key-nya 40. Jadi insert, misalnya insert, terus insert setelah gitu ya. Insert setelah, kita perlu memasukkan linked list-nya, terus key yang ingin kita masukkan, terus key 1 lah kita sebutnya, sama key 2. Key 1 ini adalah key barunya, key 2 adalah key setelahnya. Nah, otomatis kita perlu melakukan searching dulu mana ini key 2-nya gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan searching maka kita butuh pointer yang ada di head. Kita coba next kan. Jadi headnya misalnya 20, bukan 40 nih, maka kita next lagi, ketemu 30, bukan 40, next lagi, ketemu 40. Nah, kalau sudah ketemu 40, maka baru kita next kan ke 45-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, misal kita sudah definisikan insert setelah, terus ada ada L-nya atau linked list-nya, terus ada key 1 yang merupakan key barunya, terus ada key 2 adalah key yang dimana kita pengen cari setelah key 2 tersebut. Jadi yang pertama kita buat dulu node baru atau NB, node di K1. Setelah itu kita punya yang namanya pointer, saya sebut dengan P, yaitu current pointer, yang mana P ini adalah L.head. Jadi kita mula-mula merujuk ke headnya. Setelah itu kita lakukan looping selama misalnya P.key itu tidak sama dengan key 2. Karena dia tidak sama dengan, maka kita terus melakukan P.next begitu. Dia akan terus next sampai dia ketemu P-nya adalah P.key-nya sama dengan key 2. Baru setelah itu kita dapatkan, kita yakin bahwa P itu adalah di key 2 yang ingin kita cari. Jadi P-nya ada di sini. Maka untuk bisa merujuk memasukkan 45 di sana, maka P.next-nya perlu di sini. Terus 45.next-nya adalah perlu di 50. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu merujuk di bagian yang sebelah sininya, yang di setelah next-nya. Maka saya juga perlu melakukan misalnya P.next, saya sebut P.next, itu sama dengan P.next. Jadi kita punya dua rujukan. Rujukan yang pertama adalah P, yang di sini, Nah, P yang di sini, saya rubah warnanya biar enak. Ini adalah P, lalu P.next-nya adalah di sini. Ini adalah P.next. Jadi kita punya dua rujukan, yang dengan dua rujukan ini, dua pointer ini, kita bisa menyisipkan 45 setelah 40. Jadi P.next-nya menuju ke 45,
terus node baru .next-nya menuju ke pin next-nya tadi. Nah, kalau saya kembalikan ke sini, berarti codingannya akan menjadi, pseudocode-nya akan menjadi seperti ini. Jadi p.next-nya itu adalah node baru. Itu terus node baru yang tadi next-nya adalah none atau null, itu merujuk ke p-next. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa membentuk insert di tengah-tengah atau setelah dari key tertentu. Nah, bagaimana dengan misalnya pencarian data? Nah, pencarian data kurang lebih prosesnya sama seperti yang di sini, yaitu kita merujuk ke pointer dulu di head. Setelah kita merujuk pointer di head, dia akan melakukan looping terus-menerus sampai dia ketemu key-nya, gitu ya. Kalau dia sudah ketemu key-nya, baru kita kembalikan p-nya yang merupakan key yang sama dengan yang ingin kita cari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis linked list. Jadi linked list itu juga ada berbagai macam jenis. Yang sudah kita bahas itu adalah termasuk pada singly linked list. Itu. Jenis yang lain adalah doubly linked list. Terus jenis yang selanjutnya adalah circular linked list. Dia bisa bersifat singly, bisa juga bersifat doubly linked list. Oke, saya akan masuk ke poin yang singly linked list dulu yang sudah kita bahas, bahwa satu node itu dia punya satu pointer yang dimana pointer itu merujuk ke next atau ke node selanjutnya. Seperti ini. Nah, ini disebut dengan singly linked list. Kalau doubly linked list itu dia punya dua pointer, yaitu pointer setelahnya dan pointer sebelumnya, atau kita sebut dengan next dan previous. Nah, di previous ini dia none, next-nya dia merujuk ke node selanjutnya, ini juga sama, selanjutnya begitu, dan di ujungnya dia adalah none. Nah, kalau yang circular linked list itu dia bisa singly, bisa doubly. Di sini saya contohkan yang singly linked list. Itu di mana ujung dari singly linked listnya atau tailnya itu tidak none, tetapi dia akan merujuk kembali ke headnya atau node yang pertama. Contoh di sini saya gambarkan. Nah, sebelumnya dia sifatnya adalah none, tapi yang di circular linked list dia akan kembali ke awal atau ke headnya. Jadi kalau kita next terus, itu tidak akan berhenti, dia akan selalu berputar dan tidak akan ada hentinya seperti itu. Kita tidak tahu kapan titik berhentinya karena akan selalu diputar-putar, kecuali kita mengetahui ingin memberikan batas, misalnya berhentinya di titik tertentu atau di tail tertentu atau di headnya. Oke, jadi itu gambaran terkait dengan jenis-jenis yang ada di linked list.